Pada suatu malam, ditampilkan seorang pemuda bernama Kiril sedang membuat kejutan ulang tahun untuk sang kekasih, yaitu Anna. Kiril dibantu oleh sahabatnya Kotia, dan mereka menunggu tepat di dekat kediaman Anna. Sangat disayangkan, Anna sama sekali tidak merasa terkejut, apalagi senang, karena ulang tahunnya adalah kemarin. Kiril terlalu sibuk sampai-sampai melupakan, dan akhirnya Anna memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka. Demi menghibur sahabat yang sedang berduka, Kotia mengajak Kiril kembali ke kantor karena di sana sedang diadakan pesta meriah dalam rangka merayakan keberhasilan perilisan video game terbaru berjudul Cloud Tower. Tak henti-hentinya, pujian dilayangkan kepada Kiril karena kejeniusannya dalam mendesain kota dan karakter. Namun saat ini pikiran Kiril masih berfokus pada Anna. Akhirnya, karena menyadari kegalauan mulai melanda, Kotia pun menyarankan sahabatnya untuk pulang dan beristirahat. Sangat mengejutkan, ketika tiba di kediaman, Kiril menemukan seorang wanita yang mengaku sebagai pemilik. Tidak hanya itu, ketika polisi datang untuk memeriksa, Kiril menyadari bahwa dekorasi rumahnya benar-benar berubah. Apakah ini benar-benar nyata atau hanya permainan semata? Yang jelas, si wanita memiliki surat-surat lengkap sehingga Kiril terpaksa menginap di rumah Kotia. Keesokan paginya, Kiril dan Kotia mendatangi beberapa kantor kependudukan untuk mendapatkan surat bukti kepemilikan apartemen. Namun anehnya, semua data-data menunjukkan wanita bernama Renata adalah pemilik apartemen yang sah. Bahkan yang lebih mengejutkan lagi, para petugas sama sekali tidak menemukan identitas Kiril di dalam database, seolah-olah Kiril bukanlah warga setempat. Pada awalnya, Kiril tidak mau membuat orang tuanya khawatir sehingga memutuskan untuk berusaha menyelesaikan masalahnya sendiri. Namun kondisinya semakin gawat, teman-teman kantor mendadak lupa ingatan, mereka sama sekali tidak mengenali Kiril, dan bahkan foto Kiril di pesta lenyap begitu saja. Kotia yang dicurigai sebagai dalang dari permasalahan ini juga mengalami hilang ingatan, dan yang terakhir adalah ayah dan ibu Kiril, padahal baru saja berbicara di telepon 30 menit yang lalu, tapi mereka tidak mengingat Kiril dan mengaku tidak pernah memiliki anak. Sedih, marah, kecewa, semua bercampur jadi satu. Kiril pun nekat kembali ke apartemen untuk menemui Renata karena merasa yakin bahwa di sanalah semuanya bermula. Beberapa waktu kemudian, Kiril disambut dengan baik, dianggap sebagai teman lama agar tidak ada tetangga yang curiga. Kiril dijelaskan bahwa semua sesuai dengan rencana, semua identitas dan ingatan orang-orang tentang Kiril telah dihapus, bahkan anjingnya sekalipun tidak akan bisa mengingat Kiril. Tentu saja hal tersebut membuat Kiril benar-benar marah, dan lagi-lagi itu pun sudah direncanakan oleh Renata. Apa yang sebenarnya terjadi? She did it. Call an ambulance. Sure. Ya, itulah sepenggal kisah dari sebuah film yang akan saya ceritakan. Berjudul Chernobyl, sebuah film Ura yang rilis di tahun 2018, disutradarai oleh Ura, ditulis oleh Ura, dan tentu saja dibintangi oleh Ura, dan Ura. Baik daripada berura-ura, lebih baik langsung saja ke ura-ura. Tentu saja peristiwa tersebut membuat Kiril ditangkap polisi. Tapi anehnya, tak lama setelah jasad Renata dibawa ambulans, Kiril malah dibebaskan. Karena ya lagi-lagi dua petugas polisi seketika hilang ingatan dan hanya menganggap Kiril sebagai pemuda yang mengamuk di saat mabuk. Sebuah notifikasi muncul pada ponsel dan meminta Kiril untuk mengikuti petunjuk dari GPS. Itu membawanya ke sebuah menara tua dan akhirnya Kiril pun memutuskan untuk bermalam di sana. Keesokan paginya, hari pertama, banyak keanehan yang ditemukan Kiril. Mulai dari ruangan yang memperbaiki dirinya sendiri, seorang kurir pengantar surat, dan kedatangan Renata. Wanita itu menjelaskan bahwa Kiril telah terlahir kembali dan harus menetap di menara, bertugas sebagai pembuka pintu ke dunia lain. Dunia yang lebih baik dari dunia yang kita kenal selama ini. Dunia yang mereka sebut dengan Kim Gim. Menara adalah sebuah perbatasan antar dunia. Kiril akan bekerja sebagai custom officer atau biasa kita sebut bea cukai. Tentu saja, Kiril boleh menolak, tapi di kehidupan sebelumnya, Kiril tidak akan bisa melakukan apapun, mengingat statusnya kini sebagai buronan.
Tidak ada pilihan selain menerima pekerjaan yang sama sekali tidak dimengerti. Kiril mulai mempelajari semua peraturan dengan sangat cepat, mempelajari dunia baru, dan berencana untuk menunjukkannya kepada Kotia. Tentu saja Kotia tidak mengenal Kiril, oleh karena itu Kiril mengaku sebagai salah satu penggila fotografi dan mengadakan pertemuan di suatu tempat. Beberapa waktu kemudian, setelah bertemu, menunjukkan dan menceritakan semuanya, Kotia pun setuju berkunjung ke menara. Meski Kotia sama sekali tidak mengingat Kiril, namun mereka terlihat sangat akrab. Banyak hal-hal menakjubkan yang mereka saksikan bersama, menikmati anggur, dan juga melayani pengunjung. Sangat mengejutkan, ternyata pengunjung kedua adalah Anna. Dia datang bersama seorang pria bernama Anton, dan tujuan mereka adalah bertamasya. Salah satu tujuan Anton dan Anna adalah White Rose. Itu membuat Kiril mengingat sebuah undangan yang terselip di antara buku-buku pedoman. Bersama-sama, Kiril dan Kotia menuju ke tempat itu. Dalam perjalanan, Kiril menceritakan sedikit apa yang dia ketahui tentang Kim Gim. Tempat itu adalah Moskow, tapi di dunia yang berbeda. Dunia yang bebas dari polusi, dunia yang damai, dan tak pernah mengenal perang. Beberapa waktu kemudian, Kiril dan Kotia pun tiba di Hotel White Rose. Terlihat tempat itu sangat porak-poranda dengan sebuah patung hidup bersenjata canggih. Sebuah aksi yang luar biasa. Menurut Kotia, aksi tersebut dilakukan Kiril dalam waktu 3 detik. Namun Kiril sama sekali tidak menyadari dan tidak mengetahui kemana dia mengirim patung tersebut. Di sebuah ruangan, mereka menemukan seorang wanita malang dalam kondisi yang mengenaskan, memohon agar diberikan segelas air. Sangat mengejutkan, setelah meneguk air, wanita tersebut sembuh dengan seketika. Dia mengaku bernama Rose dan telah berada di Kim Gim selama 160 tahun. Rose menjelaskan bahwa semua itu adalah bagian dari ujian Kiril. Selain itu, dia juga menjelaskan tentang tim inspeksi, pengalaman ketika pertama kali berada di Kim Gim, serta alasan mengapa mereka dijauhkan dari kehidupan lama, termasuk keluarga dan orang-orang yang dicintai. Tubuh Kiril akan terus berkembang seiring berjalannya waktu, hidup abadi, tidak bisa sakit, dan juga menjadi sangat kuat. Oleh karena itu, Kiril harus belajar agar bisa mengendalikannya. Do it. Setelah berhasil melewati sebuah ujian ketahanan fisik, Rose mengajak Kiril untuk melihat-lihat Hotel White Rose. Dan kebetulan, Anton dan Anna baru saja tiba. Pada momen ini, mereka pun kembali berkenalan. Kiril hanya terpaku menyaksikan kemesraan di depan mata, namun tidak perlu khawatir. Karena menurut Rose, semua rasa sakit akan sembuh dengan meminum air, termasuk sakit hati. Hari kedua, Kiril terbangun akibat cahaya matahari yang menyilaukan. Ya, ternyata pintu dunia baru telah terbuka, yang mana kali ini dunia bernuansa tropis dengan pantai yang indah. Tak lama kemudian, tiba-tiba saja Anton datang membawa beberapa surat yang harus ditandatangani. Itu bertujuan agar Kiril tetap di bawah kendali meski memiliki kekuatan tak terbatas. Hal itu juga dikonfirmasi oleh Renata yang beberapa waktu kemudian datang berkunjung bersama tim inspeksi. Renata memberikan sebuah hadiah yang ternyata adalah semacam alat pelacak. Kiril hanya diperbolehkan untuk melakukan perjalanan sejauh 15 km dari menara sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Rumah orang tua Kiril hanya berjarak 13 km, namun jalur kereta membawanya lebih jauh sehingga membuat Kiril merasa kesakitan. Beruntung, beberapa pria baik mau membantu membawa Kiril ke pusat kota, dan setelah minum beberapa botol air, kondisi Kiril pun sedikit membaik. Beberapa waktu kemudian, Kiril tiba di rumah orang tuanya, yaitu Daniel dan Nina. Kiril mengaku sebagai mahasiswa yang menjalankan tugas dari dosen, mengantar bunga sebagai ucapan selamat atas penghargaan yang didapatkan Nina. Melihat wajah Kiril yang begitu pucat, Nina pun mengajaknya untuk minum teh bersama. Mereka berbincang dengan sangat akrab. Kiril mendengarkan teori-teori serta kisah romantis masa muda Daniel dan Nina.
Malam harinya di menara ketika sedang membaca buku pemberian Daniel, tiba-tiba saja Anton dan Anna datang berkunjung untuk menikmati dunia tropis yang baru terbuka. Pada momen ini, Kirill menggunakan kekuatannya untuk menginterogasi Anton, mencari tahu tentang pekerjaan, status, dan apa yang pria itu pikirkan terhadap Anna. Ya, Anna adalah teman, tidak lebih. Hanya itu yang bisa Anton katakan setidaknya untuk saat ini. Pada hari ketiga, Kirill segera melancarkan aksinya, mendatangi Anna dan tanpa basa-basi langsung mengajak gadis itu berkencan. Kirill menceritakan yang sebenarnya bahwa dia membuka pintu kedua sesuai dengan impian Anna, serta mengakui bahwa dulunya Anna adalah gadis yang spesial di hati Kirill. Anna pun menerima ajakan Kirill, mereka berkencan di tempat-tempat sekitar menara dan juga ke dunia baru. Malam harinya, mereka mendatangi pesta yang diadakan Rose, yang mana khusus dirayakan untuk menyambut Kirill sebagai petugas bea cukai yang baru. Sementara Kirill beramah tamah dengan para tamu, Anna diajak oleh Rose ke ruangannya. Gadis itu dijelaskan tentang Kirill sebagai apa yang disebut dengan fungsional, hidup abadi, tidak menikah, dan tidak bisa memiliki anak. Hal tersebut juga dikonfirmasi oleh Renata, fungsional bukanlah manusia, maka tidak perlu membuang-buang waktu dengan mereka. Di sudut ruangan, Kirill melihat seorang pria yang sedang bermain biliar. Namanya adalah Felix. Hal yang membuat Kirill tertarik adalah Felix merupakan petugas bea cukai yang telah dipensiunkan. Banyak hal yang mereka bicarakan, mulai tentang dunia arkan, kurator, dan juga alat pelacak. Kirill bisa saja menghancurkan alat itu dan berjalan lebih jauh dari 15 km. Namun itu akan membuatnya kehilangan identitas dan ditempatkan di kamp pembuangan bersama para pemberontak. Apakah kau tertarik untuk mencoba? Tiba-tiba saja Rose menghampiri sehingga membuat Kirill dan Felix terkejut. Mengetahui sang kekasih telah pergi, Kirill pun segera mengejar berharap mendapatkan penjelasan, namun sayangnya Anna menolak dan memohon agar Kirill membiarkannya pergi. Salah satu anggota tim inspeksi datang berkunjung. Wanita itu menjelaskan tentang Arkan dan memperlihatkan beberapa berkas yang menunjukkan bukti-bukti keberadaan dunia itu. 60 tahun yang lalu, Arkan sempat terbuka namun kembali tertutup akibat ledakan nuklir. Arkan adalah replika dari dunia Kirill, tapi berada di 30 tahun ke depan sehingga bisa dijadikan pembelajaran untuk menghindari konflik dan bencana. Hanya Kirill yang bisa membuka pintu ke dunia tersebut, namun sepertinya pemuda itu masih tidak yakin. Dia merasa sangat khawatir dengan kondisi Anna yang sejak tadi tidak bisa dihubungi. Tak lama kemudian, dengan mengikuti GPS, Kirill pun nekat mencari Anna yang ternyata berjarak lebih dari 15 km. Tentu saja itu membuat tubuh Kirill semakin lemah dan seperti yang dikatakan Renata, Kirill bisa saja tewas jika berusaha melewati batas. Hari keempat ditampilkan Anton sedang melakukan transaksi artefak dengan seorang pria yang sebelumnya menculik Anna. Pria itu juga seorang fungsional. Dia mengaku telah melenyapkan Anna karena dianggap sebagai pengganggu. Anton yang tidak terima menjebak pria itu di dalam mobil serta menjauhkannya dari pusat. Hingga akhirnya fungsional itu mengakui bahwa Anna masih hidup namun tidak berada di dunia Anton. Anton pun langsung melaporkannya kepada Kirill yang terkapar lemas setelah selamat dari maut. Segera Kirill membuka dunia baru, dunia yang sangat mirip dengan Moskow, hanya saja kondisinya sangat buruk. Kirill langsung menemui seorang custom officer yang ternyata adalah wanita tangguh bernama Vasilisa. Wanita itu mengetahui kedatangan Kirill dan memberikan sebuah hadiah pertemanan, yaitu sebilah pisau khusus, yang mana menurut Vasilisa, pisau itu telah memilih Kirill sebagai tuannya. Tak lama kemudian, Vasilisa mengundang Kirill ke kediamannya, menjelaskan tentang dunia tempatnya berkuasa yang adalah sebuah penjara. Meskipun memang terlihat hancur, tapi semua penghuninya bahagia karena jika tidak, hukuman mati sudah menanti. Tiba-tiba saja, Kirill melihat Anna di antara para napi. Pemuda itu berhasil memperdaya Vasilisa dalam sebuah pidato, mengajak semua penghuni untuk mengangkat wanita itu sehingga Kirill bisa melarikan diri bersama dengan Anna.
Beberapa waktu kemudian, ketika Kirill sedang merawat Anna, tiba-tiba saja Kotia datang dengan penampilan yang sangat berbeda. Pemuda itu juga berbicara dengan penuh wibawa dan mengaku sangat kecewa atas apa yang telah Kirill lakukan. Sangat mengejutkan, ternyata Kotialah sang kurator atau pengawas. Sebagai hukuman, gerak-gerik Kirill akan lebih dipersempit menjadi 50 meter. Tapi meskipun demikian, Kirill tetap berjuang untuk memulihkan kondisi Anna dengan membawanya ke dunia tropis sampai akhirnya tiba-tiba saja sesuatu yang tidak disangka-sangka terjadi. Beberapa waktu kemudian, ketika kondisi Anna telah membaik, Kirill memutuskan untuk pergi membuka dunia baru. Sebuah dunia yang selama 60 tahun terakhir dianggap hilang. Ya, dunia itu tidak lain dan tidak bukan adalah Arkad. Terlihat begitu maju dengan berbagai macam kebudayaan. Seorang pria yang bernama Kirill Alexandrovich, atau selanjutnya kita panggil Alex, menghampiri dan menjelaskan bahwa saat ini di Arkad adalah tahun 1941. Alex mengajak Kirill berkeliling, menceritakan sedikit tentang Arkad yang merupakan kebalikan dari semua bencana yang terjadi di dunia lain. Selain itu, Arkad juga bisa menciptakan dunia-dunia baru, termasuk yang selama ini dikunjungi oleh Kirill. Mendadak, semua penduduk menyingkir dari tempat itu karena tidak ingin bersama Kirill yang dianggap sebagai penyusup. Namun Alex juga tidak bisa mengizinkan Kirill pergi. Semua orang yang telah mengetahui rahasia Arkad akan dieksekusi. Setelah berhasil lolos dari kepungan, Kirill pun segera kembali dengan cara menerobos dinding semen yang mulai mengeras. Setibanya di menara, ternyata Renata telah menunggu. Wanita itu menyandra Anna dan kini akan menghancurkan Kirill bersama dengan menara. Film pun ditutup dengan menampilkan runtuhnya menara. Kirill berhasil bertahan dan sebuah panggilan telepon dari sang ibu menandakan bahwa kemungkinan ingatan keluarganya telah kembali. Tak lama kemudian, Kotia pun datang bukan untuk menghukum tapi merampas pintu yang tidak perlu. Kotia menjelaskan bahwa Kirill adalah fungsional terkuat dari yang pernah ada. Saat ini, dunia mereka dalam bahaya dan jika ingin menyelamatkan Anna, maka Kirill juga harus menyelamatkan dunia. Oleh karena itu, mereka akan menuju ke Sokolniki untuk menemui Felix. Selain itu, juga ditampilkan Renata yang bangkit di tengah-tengah reruntuhan menara, yang mana mengisyaratkan bahwa perjuangan Kirill dan Kotia tidak akan mudah. Apakah mereka akan berhasil? Dan tamat. Film ini memiliki judul lain yaitu A Rough Draft yang diadaptasi dari novel tahun 2005 dengan judul yang sama karya Sergei Lukyanenko. Sebenarnya ini adalah salah satu film yang paling dinantikan pada tahun 2018 di negara Urasana, namun sangat disayangkan mendapatkan ulasan negatif dari para kritikus profesional. Sebagian besar difokuskan pada visual effects, acting, dan alur cerita yang sulit untuk dipahami. Usut punya usut, ternyata penyebabnya adalah beberapa perubahan yang seharusnya tidak dilakukan. Ya, saya pribadi pada dasarnya menilai bahwa film ini memiliki konsep yang menarik, hanya saja sangat membingungkan, ditambah lagi dubbingnya yang benar-benar buruk. Sebagai makhluk gua yang hidup di era modern, saya mencoba menjelajahi, menelusuri, dan menyelami dunia maya, sampai akhirnya menemukan sedikit petunjuk yang mungkin bisa membantu untuk menjelaskan. Pada awalnya cerita ini benar-benar mirip dengan novelnya. Kirill, sang tokoh utama, dihapus dari dunia dan kehidupannya sehari-hari. Semua orang melupakan, rumahnya ditinggali orang lain, dan semua ID card serta data-data lenyap begitu saja. Kirill diundang ke sebuah menara tua yang akan menjadi
menjadi tempatnya bernaung sekaligus bertugas. Di sana terungkap bahwa Kiril memiliki kemampuan untuk membuka pintu menuju dunia lain. Jadi setiap pintu yang ada di menara itu menjadi portal ke salah satu dari sekian banyak semesta. Sebagian besar semesta-semesta itu terlihat sama dan nampaknya berada di planet bumi. Hanya saja peradaban dan orang-orang yang menghuninya berbeda. Secara tidak sadar, Kiril telah bergabung dengan kelompok yang disebut fungsional. Saya juga tidak tahu maksud dan tujuannya apa disebut demikian, tapi yang pasti mereka adalah orang-orang yang terlahir kembali atau bermetamorfosis sehingga memiliki kekuatan super dan hidup abadi. Di menara, Kiril bekerja sebagai petugas bea cukai, memperoleh keuntungan dari pajak yang dibayar oleh orang-orang yang melewati menaranya. Seseorang bernama Dima kalau di film digambarkan sebagai pria botak yang tidak podcast, yang bukannya berenang tapi malah menggila di tepi pantai dunia tropis. Nah, Dima ini meminta Kiril untuk menemukan sebuah ide. Dia menjelaskan tentang dunia nomor 1 yang tidak bisa diakses oleh siapapun dan memiliki informasi penting untuk mensejahterakan dunia-dunia lain. Selain itu, Kiril juga akan bertemu dengan kelompok di underground yang menentang hukum The Corporate. Dalam novelnya, Kiril jatuh cinta dengan seorang anggota di underground. Saya tidak menemukan siapa nama gadis itu, tapi ya mungkin saja Anna, karena di film kita juga ditampilkan Anna dan Anton sepertinya tergabung dalam suatu kelompok yang mengetahui tentang semesta paralel. Film ini menampilkan beberapa alam semesta alternatif yang jumlahnya tidak diketahui secara pasti karena beberapa penjelasan mengisyaratkan bahwa ada lebih banyak alam semesta daripada yang diketahui oleh sebagian besar fungsional. Berikut beberapa alam semesta atau dunia atau bumi yang diketahui beserta keunikannya. Earth 1, yaitu Arkan, berada di sekitar 35 tahun di belakang Earth 2. Ini adalah semesta yang merupakan asal-muasal dari fungsional. Earth 2, yaitu Deimos. Ini adalah semesta Kiril berasal, semesta dengan teknologi maju, dinamakan Deimos karena menganut pemerintahan demokrasi yang mana di semesta lain, pemerintahan tersebut dianggap kuno. Earth 3 yaitu Feros, semesta yang memiliki banyak kota. Dalam semesta ini, benua Australia adalah satu-satunya yang belum dijelajahi dan lautannya dipenuhi makhluk-makhluk legendaris seperti Kraken. Tidak ada minyak bumi di Feros. Semua mesin-mesin digerakkan dengan uap. Dalam film, Feros adalah dunia yang pertama kali dibuka oleh Kiril. Renata menyebutnya sebagai Kim Gim, tapi saya pikir ini kesalahan dari dubbing dan arti sebenarnya Kim Gim adalah dunia atau semesta. Earth 4 yaitu Antik, menganut budaya utopia Yunani. Di dunia ini, budak diperbolehkan untuk melakukan pemberontakan sebanyak 2 kali dalam setahun, dan jika berhasil, maka para budak akan menjadi warga negara yang bebas, serta diperbolehkan memiliki budak sendiri. Earth 5, namanya belum diketahui, tapi di sini manusianya memiliki siklus pernikahan dan memiliki musim semi yang panas, serta memiliki teknologi yang lebih maju dari Earth 3, tapi masih di bawah Earth 2. Earth 6 yaitu Tyr, dunia yang didominasi oleh teokrasi. Gereja menjadi penguasa di sini. Semesta ini terkenal akan bioteknologi yang maju dan sama sekali tidak menggunakan listrik. Earth 7 sampai dengan Earth 13 tidak diketahui, jadi kita langsung lompat ke Janus Earth 14. Semesta ini memiliki musim dingin yang sangat dingin dan musim panas yang sangat panas. Satu-satunya cuaca yang bisa jinak adalah ketika musim semi. Bumi di semesta ini tidak memiliki bulan dan medan magnet, meskipun sebagian besar fungsional meyakini bahwa bumi di semesta ini tidak berpenghuni, tapi Kiril bersikeras bahwa ada beberapa makhluk seperti manusia dan hewan yang hidup di sana dengan cara bermigrasi ke wilayah musim semi. Earth 15 tidak diketahui, Earth 16 tidak diketahui namanya, tapi di semesta ini bumi tidak banyak mengalami perubahan selama miliaran tahun. Banyak gunung berapi yang masih aktif, terdapat radioaktif dan minim oksigen. Secara garis besar tidak layak huni, tapi banyak yang meyakini telah mendengar suara-suara yang mirip suara makhluk hidup di sana. Earth 17 Preserve, dunia yang sama sekali tidak memiliki manusia, namun bukan berarti tidak layak huni. Fungsional menggunakan tempat ini untuk liburan bersama sekutu mereka.
Earth 18 sampai 21 tidak diketahui, jadi kita lanjut ke Earth 22, Nirvana. Alam semesta yang tidak memiliki hewan, tumbuhan di sini menghasilkan zat yang memabukkan, hanya anak-anak yang lahir di semesta ini yang lebih mampu bertahan, meskipun tidak sepenuhnya kebal. Fungsional menggunakan semesta ini sebagai penjara. Dalam film, ditampilkan semesta ini adalah semesta ketiga yang dibuka oleh Kiril, di mana dia berduel dengan fungsional Vasilisa untuk menyelamatkan Anna. Ini satu-satunya yang masih menjadi pertanyaan, karena Rough Draft ini memiliki novel kedua yang berjudul Final Draft. Sejauh ini, mungkin masalah yang sangat jelas terlihat adalah perjuangan Kiril untuk mendapatkan kembali kehidupan normal bersama keluarga, sahabat, dan tentunya kekasih. Namun di balik itu, ada sesuatu yang dilakukan oleh para fungsional yang mengancam dunia-dunia lain. Masing-masing dari dunia saling berhubungan, dan sepertinya dunia-dunia lain hanya dijadikan tumbal untuk mensejahterakan Arkan. Contohnya perang dunia, bencana alam, dan wabah penyakit yang terjadi di dunia lain. Para fungsional akan mempelajari segala penyebabnya sehingga bisa melakukan pencegahan. Tapi caranya itu yang masih belum diketahui. Apakah dilakukan dengan cara yang benar atau dengan cara yang merugikan semesta lain? Bagaimana menurut kalian? Siapa tahu ada yang sudah baca novelnya, silahkan berkomentar ya. Dan mungkin segitu dulu teman-teman. Buat yang mau bertanya atau merequest, bisa lewat kolom komentar atau bisa DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!